Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Taufik Irwan Pratama dari staf BISA AI. Saya sekarang akan membahas tentang IoT. Tapi pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada BISA AI yang telah mengadakan webinar pada kesempatan kali ini. Saya juga mengucapkan kepada moderator terima kasih karena telah memberikan kesempatan untuk membahas tentang IoT ini. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada audiens yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada sesi kali ini. Sekarang kita akan mulai membahas tentang apa itu IoT. IoT ialah sebuah konsep komputasi tentang objek sehari-hari yang terhubung ke internet dan mampu mengidentifikasi diri ke perangkat lain. Singkatnya, konsep IoT ini mengidentifikasikan suatu objek fisik pada kehidupan sehari-hari seperti TV, AC, kulkas ke dalam jaringan internet agar bisa dikendalikan melalui internet. Konsep ini mempermudah kita dalam kehidupan sehari-hari, karena apapun yang kita butuhkan cukup dengan melihat smartphone yang terhubung dengan internet. IoT memiliki dua prinsip utama, yaitu internet dan things. Internet yang berarti konektivitas dan things yang berarti objek sehari-hari. Dua prinsip ini digabungkan agar menciptakan suatu objek yang dapat terhubung ke internet dan diidentifikasikan oleh objek lain. Misalnya, kita memiliki TV yang dihubungkan ke dalam internet. TV ini nantinya akan mengirimkan data, yang data ini akan diidentifikasikan sebagai alat rumahan. Nah, dari situ kita bisa mengendalikan TV ini melalui jaringan internet. Nah, tapi bagaimana sih sebenarnya sejarah dari IoT ini? Sejarah dari IoT pertama kali muncul pada tahun 1999. Konsep ini ditemukan oleh John Henke dan Hutchett Sampson. Mereka berdua menciptakan sebuah perangkat pemanggang roti yang terhubung ke internet. Pemanggang roti ini terhubung ke internet dan memiliki satu kendali untuk menyalakan dan mematikan daya. Di tahun yang sama, Kevin Ashton membuat konsep Internet of Things. Penemuannya mengenai RFID menjadi salah satu pemicu kepopuleran dari konsep ini. RFID ialah metode identifikasi dengan menggunakan transponder untuk menyimpan dan mengambil data dari jarak jauh yang memungkinkan konsep IoT dapat terwujud. Nah, pada zaman sekarang, IoT sudah hampir digunakan di berbagai bidang. Contohnya adalah di bidang kesehatan. Pada bidang kesehatan, konsep IoT ini digunakan dalam memonitoring pasien-pasien secara online. Jadi, dokter hanya perlu menggunakan jaringan internet untuk memonitoring pasien-pasien. Jadi hal ini mengefisienkan dokter dalam mengecek pasien. Dan pasien juga dapat menghubungi dokter secara langsung melalui internet itu. Terus ada lagi contohnya di bidang pertanian. Dalam bidang pertanian, IoT ini juga digunakan dalam memonitoring tanaman-tanaman yang ditanam, khususnya pada hidroponik. Tapi selain memonitoring tanaman, kita juga bisa melihat intensitas cahaya yang ada di tanaman tersebut. Intensitas ini berasal dari sensor-sensor yang telah dipasangkan pada tanaman, sehingga kita tahu tanaman ini memiliki cahaya yang cukup atau tidak untuk tumbuh dan memiliki kualitas yang bagus. Selanjutnya ada di bidang lingkungan. IoT juga digunakan untuk menghubungkan alat-alat pendeteksi bencana. Contohnya, alat pendeteksi tsunami via internet. Alat ini diperlukan karena alat ini harus memberikan peringatan secara langsung kepada pemonitor. Nah, IoT ini memanfaatkan internet sebagai jaringannya agar pengawasnya itu bisa secara langsung melihat bagaimana sih kondisi yang ada di laut itu gitu. Nah, terus yang terakhir ada di bidang transportasi. Itu juga digunakan di bidang transportasi. Contohnya seperti ketersediaan lahan parkir atau juga pelacak kendaraan melalui internet. Pada transportasi ini sudah banyak smart car yang dipasarkan di pasaran ini. Contohnya kayak misalnya ada mobil yang dihubungkan dengan GPS dan bisa dilacak melalui GPS. Atau juga ada yang bisa mobil yang diterapkan map di dalamnya. Ya, banyak seperti itu. Terus sekarang
kita akan membahas tentang penerapan Internet of Things di dalam microcontroller. Nah, Internet of Things ini biasanya diterapkan pada microcontroller yang dapat mengakses internet. Contohnya seperti Raspberry dan ISP. Microcontroller ini menjadi alat penghubung antara komponen dan internet. Komponen yang dimaksud ini ialah sensor dan aktuator. Pemasangan komponen ini harus sesuai dengan tujuan dari pemasangan komponen tersebut. Misalnya, kita ingin memasangkan sensor kepada microcontroller untuk memantau suatu kondisi di lingkungan tersebut. Atau kita harus memasangkan aktuator untuk menggerakkan sesuatu pada sesuatu yang kita awasi. Nah, hal itu memerlukan microcontroller sebagai penghubung ke internetnya. Jadi simpelnya, sensor akan memberikan data kepada Raspberry, yang nantinya Raspberry akan mengirimkan data tersebut via internet. Nah, di internet ini kita akan mengolahnya di database. Nah, setelah dari database, kita akan mengirimkannya lagi ke microcontroller, dan microcontroller akan menggerakkan aktuator yang telah diproses tadi di database. Nah, tapi sebelum jauh lagi, lebih baik kita mengenali apa itu sensor dan aktuator dari teman kita, Sony. Mungkin cukup sekian saja dari saya. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.